Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir dari pemrograman visual, yaitu aplikasi laundry yang menggunakan NetBeans. Di kelompok 4 ada saya, Muriza, ada Friza, ada Renaldi, ada Rapi, ada Willy, ada Aldi, ada Adi, dan ada Dimas. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Di sini langsung kita run ya. Ketika di run akan muncul form login yang terdapat username dan password. Sebelumnya di aplikasi ini terdapat dua akses yang kita buat, yaitu akses untuk owner dan akses untuk pegawai. Kita akan masuk di akses untuk owner dulu. Oke, ini adalah tampilan dari akses untuk owner. Di sini ada form pelanggan, ada form paket, form pegawai, form user, form absensi, dan form gaji. Di transaksinya kita terdapat dua form, yaitu form pemesanan dan form pengambilan. Di laporannya kita terdapat form pelanggan, form data pelanggan, form data transaksi, data pegawai, data absensi, dan data gaji. Dan masing-masing form itu akan disampaikan atau diterangkan oleh teman-teman saya. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wilyadi Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu pelanggan dan paket. Pertama-tama kita ke menu pelanggan dulu. Di menu pelanggan di sini digunakan untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data pelanggan. Nah, dalam menu pelanggan di sini terdapat form pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Di sini langsung saya demonstrasikan saja tentang pemasukan data kepada data pelanggan. Saya di sini namanya Willy dengan nomor telepon 0878 848 9595. 9595. Alamatnya di Kota Bekasi. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, akan ada pop up data berhasil disimpan. Ini kita pencet OK. Nah, di sini data dengan nama Willy, nomor teleponnya segini, dan alamat di Kota Bekasi berhasil masuk ke dalam tabel data pelanggan. Jika ingin mengedit, kita bisa mengklik yang ada di data pelanggan, di tabel data pelanggan. Nah, akan muncul di form pelanggan lagi. Misalnya kita ganti namanya menjadi Aldi. Aldi, dan jika dirasa sudah benar, kita akan klik button edit. Di sini ada pop-up data berhasil diubah. Nah, di sini sudah berubah ya, tadinya Willy menjadi Aldi. Nah, jika ingin menghapus, kita klik lagi yang ada pada tabel data pelanggan. Nah, di sini akan muncul lagi di form data pelanggan. Nah, ini bisa langsung dihapus. Nah, konfirmasi dialog. Apa pengen dihapus? Kita pencet yes. Data berhasil dihapus. Nah, di sini tadi nama pelanggannya Aldi sudah kehapus ya. Terus ini juga ada untuk pencarian. Misalnya kita untuk mencari pelanggan bernama Nguyen. Ini kita cari. Nah, di sini ada nih satu berhasil tampil. Nguyen, nomor telepon segini, alamat di Martapura. Nah, untuk menampilkan kembali semua datanya, kita pencet refresh. Nah, pencet refresh untuk menampilkan ulang semuanya. Atau bisa juga uh, kita hapus pencarian, lalu kita cari. Nah, bisa juga ya, tampil semua datanya. Lalu yang kedua ada menu paket cucian. Nah, ini menu paket cucian ini digunakan untuk menyimpan, mengedit, dan menghapus data paket cucian. Nah, dalam menu paket ini terdapat form paket yang ada kode paket, jenis cucian, harga, dan satuan. Nah, untuk satuan di sini tuh tergantung pada jenis cucian ya. Misalnya kita tulis jas, jasnya satu.
Harganya misalnya berapa ya? Kalau just 30.000 lah ya. Nah, di sini satuannya per unit. Nah, untuk per unit bisa kita simpan. Data berhasil disimpan, nah, akan tampil dalam tabel data paket. Jika ingin mengganti, sama seperti menu pelanggan tadi ya, kita pencet tabel data pelanggannya. Nah, ini akan tampil di form paket. Kita bisa edit, misalnya jadi just jadi kebaya. Ini edit, data berhasil diubah. Nah, ini jadi udah ganti jadi kebaya. Untuk menghapus juga sama, hapus paket, yes, data berhasil dihapus. Nah, di sini data paket sudah terhapus. Untuk pencarian bisa kita cari jenis paketnya, misalnya spring bed salah, spring bed cari. Nah, ini muncul ya, satu doang di kode paket PK002. Untuk menampilkan data yang semula, kita hapus dia pencarian, lalu klik button cari. Nah, di sini sudah tampil semuanya. Atau bisa di refresh juga ya, seperti ada menu pelanggan. Nah, itu saja. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputro. Di sini saya akan menjelaskan form pegawai dan form user. Form pegawai ini digunakan untuk menambahkan, mengedit, dan atau menghapus data pegawai. Nah, di form pegawai ini ada ID pegawai, NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status, agama, nomor telepon, alamat. Dan di sini ada table. Nah, misalnya kita demonstrasikan saja, kita isi. Di sini ada nick, misalnya seperti ini, dan namanya juga kita isi dengan nama Willy Nugroho. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahir Kota Bekasi, tanggal tahun bisa kita klik saja. Nah, di sini kita pilih bulannya dan tanggalnya. Agama Kristen, nomor telepon kita isi, alamat, jalan, kota kita isi jalan Kota Bekasi, bahagia 1. Nah, di sini ada tombol simpan. Nah, jika data sudah berhasil simpan akan muncul pop-up seperti data berhasil disimpan. Nah, data itu akan tersimpan pada tabel ini. Nah, yang ada di sini nih akan ada nih Willy. Nah, Aldi juga ada. Dan jika ingin mengedit, kita klik lagi nih yang bernama Willy. Nah, Willy kita klik. Misalnya ada yang salah, kita mau ganti dengan agamanya salah, ini kita ganti jadi Islam. Lalu mengedit dan akan muncul pop-up data berhasil diubah. Nah, di sini kan berubah agamanya menjadi Islam. Jika kita ingin menghapus data yang ada di tabel ini, seperti kita hapus Mukrijal. Nah, kita tinggal klik tombol hapus. Akan muncul konfirmasi dialog. Hapus data pegawai. Nah, kita klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Nah, hilang di sini di tabel ya. Jika kita ingin mencari, di sini ada tombol cari. Kita mencari misalnya Aldi Saputro. Nah, kita cari. Nah, di sini akan muncul pada tabel Aldi Saputro. Jika sudah ini, kita refresh. Nah, lanjut di sini ada form user. Yang isinya form user ini digunakan biasanya untuk mengedit data user. Yang di sini ada username dan password. Untuk username dan password diambil dari data pegawai. Nah, misalnya username sama dengan ID yang ada di sini,
dan passwordnya sama dengan nomor telepon atau ini yang owner 123, pegawai 123. Dan untuk level diisi secara otomatis sebagai pegawai dan juga bisa diedit. Nah, misalnya kita mau masukin data ini PG001 nih, username. Nah, ini bisa kita edit menjadi owner misalnya. Nah, kita pencet tombol edit, akan muncul data berhasil diedit. Nah, jika ada yang salah atau lupa password, kita bisa mencari di sini. Misalnya, di sini kan ada yang salah tentang PG 001. Nah, kita cari. Di sini kan salah owner, seharusnya ini pegawai. Nah, kita bisa edit lagi menjadi pegawai, edit. Data berhasil diubah, oke. Nah, muncul di tabel sini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdija dengan NPM 2021 4350 1681. Di sini saya akan menerangkan form absensi pegawai. Di dalam form absensi pegawai ini ada hari atau tanggal disesuaikan dengan hari ini, yaitu Selasa 25 Juni 2024. Lalu di sini ada jam sesuai dengan jam hari ini. Di sebelah kiri itu ada ID pegawai, nama pegawai, dan kehadiran. Untuk ID pegawai, untuk nama pegawai ini diambil dari form pegawai. Di sini ada 3 form di pegawai, lalu dimasukkan ke absensi. Untuk di sebelah kanannya itu ada rekap bulan ini, disesuaikan dengan bulan ini. Di atasnya ada data absensi bulan Juni 2024. Jadi rekap bulan ini itu di bulan Juni 2024. Lalu di bawahnya ada rekap bulanan. Ini bisa untuk bulan lainnya, misalnya bulan Mei ini masih kosong karena datanya baru kita isi di bulan Juni saja. Ya. Untuk cara absensinya ini di bagian sini, di bagian kiri ini, tinggal klik bagian yang ingin absen, misalnya Aldi Saputro, kehadiran ini tinggal diklik saja, dicentang. Nah, otomatis data diupdate dan ini muncul di rekap bulan ini. Maka di bulan Juni otomatis bertambah jadi 2. Misalnya kita hapus, ini balik lagi ke 1. Jadi ini untuk absensinya ini per hari. Jadi per hari itu otomatis berubah lagi. Ini jadi kosong lagi, misalnya kemarin sudah centang, hari ini jadi kosong lagi, dan data otomatis ditambahkan ke form absensi. Dan selanjutnya ini ada tabel gaji. Untuk tabel gaji sendiri, formnya itu ada nomor slip yang terisi otomatis ketika kita masuk ke gaji. Ada tanggal cetak. Ini tanggalnya bisa kita pilih. Selanjutnya ada ID pegawai. Di ID pegawai ini menggunakan combo box, dan combo box ini otomatis terisi dari tabel pegawai. Jadi mengambil data dari si pegawainya ini otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada nama pegawai. Jadi kalau misalnya kita klik ID pegawai, misalnya Aldi Saputro, maka ini otomatis terisi, yaitu nama pegawainya, nomor telepon, dan alamat itu otomatis terisi. Selanjutnya di sini ada potongan, itu jumlah kehadiran. Kita ambil data yang Aldi Saputro aja. Ya. Nah, jumlah kehadiran ini diambil dari absensi. Oh iya, di sini ada periodenya, misalnya Mei. Mei maka jadi 0, karena kita baru ngisi datanya di bulan Juni saja. Ini untuk Muhammad Abdul. Buat Aldi Saputro. Di Aldi Saputro ini di bulan Juni jumlah kehadirannya 1. Sini kita bisa ngisi jumlah tidak hadirnya misalnya 30 hari. Ini aja 10 misalnya, jumlah tidak hadirnya 10. Lalu kita hitung, maka take home pay-nya 70.000 karena gaji hariannya itu 70.000. Lalu kita simpan datanya. Oh, maaf. Itu tanggal cetaknya belum diisi. Ini kita isi di hari ini. Kita simpan.
data berhasil disimpan. Nah, otomatis muncul slip gajinya. Di slip gaji ini berisi nama, nomor telepon, alamat, pendapatan, gaji harian, gaji pokok hariannya itu 70.000 dikali jumlah masuknya itu satu hari jadi 70.000. Sini ada penerimanya dan tanggal cetaknya. Selanjutnya di bagian kanan ini kita bisa edit. Misalnya kita mau edit data, kita tinggal klik aja tabelnya. Nanti otomatis di sini ada. Nah, sebelum kita klik edit itu tidak bisa karena homepage-nya belum dihitung. Jadi sebelum edit itu kita hitung dulu tuh homepage-nya, baru kita simpan. Nah, oke. Di sini juga kita bisa langsung print datanya. Misalnya kita mau print data ini SG004, ini nomor slipnya SG004, kita print. Nah, langsung ngeprint slip gajinya. Dan di sini juga kita bisa hapus data. Misalnya kita mau hapus SG007 nih. Kita mau hapus data, kita tinggal klik hapus. Hapus data, yes. Maka data otomatis terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Kurniawan dengan NPM 202143501712. Saya di sini akan menjelaskan untuk form pemesanan. Di dalam form pemesanan ini untuk di sisi kiri ini terdapat ID order, nama pelanggan, detail pesanan. Di sini juga ada jenis cucian, harga cucian, jumlah, pewangi, paket antrian, harga antrian, sama tanggal masuk dan keluarnya. Dan di sisi kanan ini ada table dari data-data customer yang mengorder melalui aplikasi ini. Baik, di sini kita akan coba saja ya untuk sebagai contohnya. Di sini kita untuk nama pelanggannya ini sudah nama pelanggan yang sudah sebelumnya diinput di form pelanggan ya. Nah, coba kita coba untuk customer ini sih. Jenis cuciannya pakaian biasa. Nah, di sini sudah ada harga cuciannya 7.000. Nah, sini kita atur jumlahnya 10. Untuk pewanginya kita pilih saja rose. Untuk paket antriannya kita pilih aja instan. Nah, di sini langsung otomatis keluar untuk tanggal masuk dan tanggal keluar dari orderan. Oke, kita simpan. Nah, sini sebelumnya kita hitung dulu. Nah, total harganya yaitu 75.000, lalu ini kita simpan. Nanti setelah tersimpan, nanti otomatis akan masuk ke dalam table tersebut. Table yang di sebelah kanan ini. Nah, ini. Dan di sini juga ada function create ya. Di sini ada function edit dan hapus. Nah, jika suatu saat seandainya ada perubahan data, kita tinggal pilih saja untuk di table ini. Misal customer yang tadi kita ubah di sini seandainya 15. Nah, kita hitung lagi berubah, dan lalu kita edit, data berhasil diubah. Nah, di sini kita bisa pilih nih untuk print orderan ini atau tidak. Nah, kita memilih orderan ini, nanti akan ada tampilan seperti ini, ada printnya. Nah, di sini juga ada fitur detail. Nah, detail ini dipergunakan ya, untuk informasi mendetail tentang orderan dari customer tersebut, dan juga di sini juga ada status pesanan. Jika seandainya si orderan customer tersebut sudah selesai, nah di option detail ini kita ubah status pesanannya sudah selesai, agar nanti datanya bisa tersimpan ke dalam form pengambilan. Lalu di sini kita ubah aja ke sudah selesai statusnya, kita simpan data. Oke. Lalu kita lanjut ke form pengambilan. Nah, di sini sudah ada untuk nama customer yang sebelumnya sudah kita input, dan statusnya juga sudah selesai.
Di sini statusnya sudah selesai. Nah, status pesanannya sudah selesai. Sini. Nah, untuk form pengambilan ini terdiri ada status pesanan, ID pengambilan, ID order, nama customer, jenis cuciannya, paket antrian, dan tanggal pengambilannya, dan total harga. Di jumlah bayar ini kita masukkan saja seandai kata customer tersebut dengan nominal uang yang customer berikan. Contoh kita di sini customer membayar 100.000 ya, dengan harga paket orderan 75.000 kita bayar. Nah, di sini ada hasilnya, resultnya, kembalian, dan di bawahnya ada status pengambilan. Nah, sini kita ubah aja untuk statusnya menjadi sudah diterima ya. Lalu kita simpan. Ya. Lalu data berhasil diubah. Nah, untuk di table ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan data pelanggan. Laporan data pelanggan ini kita dapat dari data master pelanggan. Jadi data master pelanggan yang sudah disimpan akan masuk ke laporan data pelanggan. Nah, fungsi dari data pelanggan ini adalah kita dapat mengeprint data-data pelanggan ini untuk kita buat laporan kepada pemilik di akhir bulan atau sesuai audit yang berlaku di laundry tersebut. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Alfari. Kali ini saya akan menjelaskan form laporan data transaksi. Di sini ada tabel yang berisikan semua transaksi atau semua hasil penjualan. Dan di atas kiri ini ada filter, yaitu untuk filter tanggal. Ini print yang di sini buat ngeprint yang udah di filter tadi. Untuk print yang di sini, yang di samping print all ini untuk ngeprint satuan berdasarkan ID. Jadi misalkan di sini ada admin yang memiliki ID C001. Di sini ada 3. Kalau kita klik print, dia akan tiga-tiganya masuk ke laporan data transaksi. Di sampingnya ada print all. Kalau print all ini untuk ngeprint semua data, mulai dari admin, nguyen, sampai silobah hutang. Nah, kalau yang filter ini dia untuk filter tanggal. Misalkan kita masukkan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Maka dia akan ngeprint semua hasil penjualan mulai dari 1 Juni sampai 30 Juni. Kita coba print. Data yang terlampikan ini adalah hasil penjualan dari 1 Juni sampai 30 Juni. Ini ada tanggalnya di sini. Di sini ada total pendapatannya. Begitupun di semua printan tadi ada tanggalnya dan ada total pendapatannya. Nah, ada tanggal dan ada total pendapatannya. Lanjut ke form laporan data pegawai. Di laporan data pegawai ini tidak ada filter maupun tidak bisa ngeprint satuan. Dan isinya ini adalah tabel dari seluruh pegawai laundry ini. Jadi misalnya hanya print all data. Isinya yaitu semua pegawai yang ada di laundry ini. Ada Muhammad Afriza, ada Aldi Saputro, dan ada Willy Nugroho. Dia tidak bisa filter data dan tidak bisa buat ngeprint satuan. Kalau tadi kan di transaksi kita bisa ngeprint satuan ya. Ini kita tidak bisa. Sekian penjelasan dari saya mengenai form laporan data transaksi dan form laporan data pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Khairul Kafi. Di sini saya akan menjelaskan data laporan absensi dan data laporan gaji. Yang pertama, data laporan pada absensi. Di sini ada ID pegawai, nama pegawai, kehadiran, tanggal, dan jam.
Data-data ini diinput sebelumnya dari data master absensi. Untuk filter ini untuk memfilter mencetak data misalkan dari bulan Juni ke bulan Juni. Ini contoh hasil cetakannya. Atau mungkin mau mencetak dari bulan Mei sampai bulan Juni. Ini hasil cetakan dari bulan Mei sampai bulan Juni. Kalau untuk print all, ini untuk mencetak semua data yang ada pada tabel. Ini contoh cetakan data absensi dari yang print all, semua data yang ada pada tabel. Selanjutnya data gaji. Di data gaji terdapat nomor slip, tanggal, ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, alamat, jumlah kehadiran, jumlah tidak hadir, take home pay, periode awal, dan periode akhir. Untuk pada bagian filter, ini gunanya untuk memfilter mau mencetak di bulan apa datanya. Ini contohnya saya mau mencetak pada bulan Juni, mau ngeprint pada bulan Juni. Ini data gaji periode bulan Juni. Misalkan di sini saya mau misalkan mau mencetak gaji slip karyawan. Misalkan yang kalau dipencet di table keluar di sini itu nomor slipnya yang akan dicetak. Ini contohnya SG 0002. Ini saya mau print. Ini contoh slip gaji pegawai dari periode tanggal 1 sampai 30 Juni. Kalau print all ini untuk mencetak semua data yang ada pada tabel. Contohnya seperti ini. Contoh hasil cetakan print all data gaji. Terima kasih sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuka aplikasi menggunakan data pegawai. Di sini username-nya menggunakan data pegawai. Nah, di aplikasi pegawai ini terdapat perbedaan dengan aplikasi owner. Di aplikasi pegawai tidak terdapat from gaji, from absensi, dan juga from user. Nah, di sini hanya ada from pelanggan dan from paket, terus ada pemesanan sama pengambilan doang. Terus selanjutnya tidak ada data pegawai, tidak ada data absensi, dan tidak ada gaji. Data-data itu hanya ada di aplikasi milik owner. Itu aja mungkin pengenalan aplikasi dari pegawai ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.